sahabat darling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam olahraga. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kita yang selanjutnya yang tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bahwasanya materi kita selanjutnya sampai ke aktivitas air atau akuatik. Nah, apa saja nih mata pelajaran atau sub pokok yang kita bahas di aktivitas air? Yang pertama adalah memahami hakikat dan manfaat renang. Yang selanjutnya memahami aktivitas pembelajaran gaya bebas, karena yang akan kita bahas pada pagi kali ini adalah tentang gaya bebas. Ada beberapa gaya dalam materi akuatik atau aktivitas renang. Yang pertama adalah gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan lain sebagainya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang gaya bebas. Nah, yang ketiga memahami dan mempraktekkan posisi badan renang gaya bebas seperti apa. Maka di sini juga nanti akan ada beberapa gambar-gambar yang mana membantu kalian untuk memahami dalam pembelajaran aktivitas ini. Yang selanjutnya memahami dan mempraktekkan gerakan kaki dan lengan renang gaya bebas. Nah, tadi sudah dibahas tentang kakinya, sekarang kita bahas tentang tadi sudah dibahas tentang gaya posisi badan, sekarang posisi kaki dan lengan. Selanjutnya memahami dan mempraktekkan pengambilan napas gaya bebas. Nah, pengambilan napas seperti apa nanti juga akan dibahas di sini. Yang terakhir memahami dan mempraktekkan koordinasi gerakan renang gaya bebas. Nah, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang akan kita bahas pengertian. Nah, apa sih pengertian renang itu? Nah, pengertian renang didefinisikan adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dan menggunakan kaki dan tangan. Ya, jadi gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan kaki dan tangan. Nah, kita lihat nih manfaatnya. Apa saja manfaat berenang untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah meningkatkan fungsi peredaran darah. Nah, kalau peredaran darah kita tidak lancar, maka yang paling mudah diketahui adalah kita gampang kesemutan. Karena darah itu sangat penting sekali untuk tubuh kita. Kekurangan darah yang mengakibatkan kepala kita pusing. Ya. Kelebihan darah juga bermasalah lagi. Jadi harus standar atau sesuai. Yang kedua, meningkatkan fungsi pernapasan. Kenapa? Karena di dalam air itu kita juga belajar pernapasan juga. Sejauh mana napas kita bisa bertahan di dalam air. Yang ketiga, memperkuat otot. Sudah jelas, karena ketika kita masuk ke dalam kolam atau masuk ke dalam air, itu pasti semua organ tubuh kita ikut bergerak. Itulah kenapa bisa memperkuat otot. Nah, yang B nih, pengaruh renang terhadap psikologis atau kejiwaan. Pengaruhnya apa saja? Yang pertama, secara psikologis berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Sudah pasti. Kalau kita berenang, rasa percaya dirinya pasti tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa masalah teman-teman yang tidak berani nyemplung di dalam kolam karena dengan alasan tidak bisa berenang. Nah, kalau kita lawan dengan rasa keyakinan, kalau kita yakin bahwa kita nanti akan bisa, nanti kelama-lamaan akan bisa. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini yang nanti akan kita bahas. Aktivitas pembelajaran renang gaya bebas. Cabang olahraga renang mempunyai gaya-gaya tertentu, diantaranya gaya bebas. Gaya ini menyerupai gaya renang seekor hewan. Oleh sebab itu, gaya ini disebut dengan gaya crawl. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi renang gaya bebas. Nah, apa saja sih? Yang pertama, aktivitas pembelajaran posisi badan renang gaya bebas. Satu, berdiri dengan kedua lengan di samping badan. Nah, jadi berdiri, kedua lengan di samping badan nih. Yang kedua, ambil napas dalam-dalam, kemudian bungkukan badan,
ke depan. Yang ketiga, masukkan muka ke air sampai kedua telinga tertutup. Yang keempat, kedua tangan turun pada paha dan betis. Yang selanjutnya, melakukan sikap terapung dengan posisi kedua lengan dan tungkai menggantung. Nah, yang terakhir, angkat kepala ke atas agar kedua kaki menyentuh lantai. Nah, teorinya seperti itu. Prakteknya kayak gimana? Prakteknya nanti akan kita sampaikan ketika pas kita praktek di kolam atau di lapangan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan tatap muka, serta kita bisa melakukan eksplorasi apa yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian gerakan kaki pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong. Jadi semua anggota tubuh itu bermanfaat. Baik teman-teman, tadi yang kita bahas tentang gerakan kakinya seperti apa di dalam gaya renang gaya bebas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah gerakan lengan pada renang gaya bebas. Lengan berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak di samping sebagai pengatur keseimbangan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, kalau kita udah berbicara tentang aktivitas air, maka semuanya itu berfungsi atau bermanfaat. Nah, yang terakhir nih, pengambilan napasnya renang gaya bebas. Seperti apa nih pengambilan napasnya? Yang pertama, pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau misalkan tangan kita menggunakan tangan kanan, maka kepala kita yang agak ditengok ke kiri. Kalau tangan kiri, maka ke kanan. Yang kedua, gerakan dilakukan secara bersamaan ketika lengan searah dengan arah putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Yang tadi udah Bapak jelasin ya. Yang ketiga, latihan dikombinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan napas. Jadi kombinasinya harus pas biar pengambilan napasnya enak dan nyaman. Yang terakhir, pengambilan udara dilakukan dengan mulut untuk menghindari masuknya air ke hidung. Makanya pengambilannya lewat mulut. Nah, ini adalah bisa dilihat gambarnya juga bagaimana caranya pengambilan renang. Ya. Cukup sekian mungkin dari Bapak untuk materi pembelajaran akuatik atau renang gaya bebas. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang, pastinya melanjutkan di gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan lain sebagainya. Saya akhiri, tetap semangat, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.